Halo dulur, selamat datang di Maeda United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Oke, di video kali ini kita masih terus membahas update terbaru di proses bursa transfer Manchester United. Karena sampai saat ini masih belum ada kepastian terkait pemain di lini tengah yang diincar oleh Manchester United. Dan ada beberapa berita lainnya yang perlu kita pantau bersama. Langsung aja. Di berita yang pertama, di sini dikatakan Harry Maguire yakin dia bisa memainkan peran besar bagi Manchester United musim ini. Perwakilannya bahkan belum berusaha untuk memindahkannya atau mencari klub lain di musim panas ini. Sepertinya Harry Maguire ini memang akan stay di Manchester United sampai kontraknya habis. Karena apa? Karena memang benar untuk pemain di lini pertahanan sudah ada dua amunisi baru, yaitu Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Tapi kalau kita bicara soal bek tengah, kabarnya Victor Lindelof juga akan dijual. Nah, otomatis untuk bek tengah Manchester United tinggal Lisandro Martinez, Jonny Evans, Harry Maguire, dan Matthijs de Ligt. Ya, sisanya pemain akademi. Tapi, nah kalau misalkan Harry Maguire dijual juga, otomatis yang dikhawatirkan nanti ketika suatu saat, ya Matthijs de Ligt cedera, oh ya ada Leny Yoro juga. Leny Yoro, nah ini kan sudah cedera, otomatis butuh pemain lain yang bisa menjadi backup. Bener, ada pemain baru datang, tapi kalau yang lain dijual semua, kalau suatu saat Matthijs de Ligt ini cedera, siapa yang akan gantikan? Otomatis harus ada yang tetap stay di Manchester United. Nah, menurutku Harry Maguire ini lebih baik stay juga, toh secara penampilan dia juga sudah mulai membaik, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika masih banyak blunder, terus masih besar banget pressure yang dihadapi sebagai kapten di Manchester United. Menurutku untuk sekarang kondisinya kembali membaik dan memang layak dipertahankan. Jadi ya itu pilihan yang bagus sih kalau dia masih ingin stay di Manchester United. Lanjut berita yang kedua, PSG sepertinya tidak akan menawar Jadon Sancho. Dia tidak masuk dalam rencana mereka saat ini. Manchester United masih terbuka untuk menjualnya. Ya, ini berita yang kurang bagus ya menurutku, karena sampai saat ini masih belum ada klub lain yang benar-benar berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho. Ya, gimana ya? Ini kan sudah kita bahas sebelumnya ya, sampai aku membuat konten khusus 5 alasan mengapa Jadon Sancho harus out. Tapi nyatanya sampai saat ini ya 5 alasan itu pasti yang menjadi kendala utama klub lain dalam merekrut Jadon Sancho. Dan itu juga alasan mengapa Manchester United ingin melepas pemain ini gitu loh. Tapi sampai saat ini ternyata ya memang sulit untuk menjual seorang Jadon Sancho ini gitu loh. Kalau misalkan nanti kedepannya ada opsi peminjaman pemain lagi, mungkin itu yang akan menjadi solusi alternatif ya bagi Manchester United agar ya pemain ini bisa tetap berkembang di luar Manchester United, tapi tentu kemungkinan sebagian gajinya tetap Manchester United yang akan menanggung. Tapi memang sulitnya bukan main sih jual ini pemain sampah satu ini, gak jelas ini. Ya gimana lagi ya, ini kan laraan-laraan sisa peninggalan manajemen sebelumnya gitu loh, yang masih belum sepenuhnya hilang di Manchester United. Jadi ya perlahan dari manajemen ini coba membersihkan sampah-sampah yang ada di Manchester United. Oke, lanjut ke berita yang ketiga. Manchester United kini telah menunggu tawaran resmi untuk Christian Eriksen. Sejumlah klub telah menjajaki syarat-syarat terkait kesepakatan. Oke, ini kabar baru ya. Untuk saat ini memang belum ada tawaran resmi untuk Christian Eriksen. Tapi pihak Manchester United telah berupaya untuk menjual sang pemain. Ya, wajar sih karena secara performa sudah mulai menurun. Ya, secara usia juga bukan di masa prime-nya juga. Penampilan di lapangan sudah bukan sebagai starter, beberapa kali menjadi pemain pengganti, dan menurutku itu terjadi karena penurunan performa di lapangan. Dan menjual pemain ini adalah salah satu solusi yang bagus sebagai tambahan dana untuk membeli pemain baru. Apalagi ya sudah lewat masanya ya Christian Eriksen ini.
kalau bermain di Manchester United. Kasihan juga, ini sudah tua juga ya, maksudnya ketika di lapangan itu kalau bermain full 90 menit itu udah ngos-ngosan gitu loh, kasihan orangnya gitu. Makanya nggak pernah dimainkan full 90 menit lagi gitu. Kecuali kalau mentok memang semua pemain di lini tengah cedera gitu, nggak ada penggantinya, ya otomatis dia main 90 menit. Tapi kalau selama ada pemain lain, McTominay, Mason Mount, Casemiro, Bruno Fernandes, ya pasti dia dicadangin gitu loh, nggak akan jadi starter. Ya semoga ya dia cepat mendapatkan klub baru ya, dan bisa lebih nyaman dengan klub barunya seperti Aaron Wan-Bissaka gitu. Oke, lanjut. Berita yang lain. Napoli telah membuka pembicaraan dengan Manchester United mengenai potensi perekrutan Scott McTominay. Wah, bagus ini. Klub Italia itu lebih memilih kesepakatan pinjaman karena anggaran transfer mereka tidak cukup untuk memenuhi harga yang diminta oleh United sebesar 25-30 juta pound sterling. Di lain sisi, Scott McTominay menyadari ketertarikan Napoli dan tawaran tersebut sedang dipertimbangkan. Namun Manchester United tetap menginginkan kesepakatan permanen daripada peminjaman pemain. Wah, ini ya, akhirnya ada klub lain lagi yang tertarik untuk merekrut Scott McTominay. Tapi Napoli hanya mampu melakukan kesepakatan pinjaman. Kalau untuk membeli, ya seperti klub-klub lainnya ya, Fulham, Galatasaray, itu kendala terbesarnya ya kembali di harga yang diminta oleh Manchester United. Yaitu tadi sekitar 25 juta pound sterling. Karena ya sepertinya ya seperti pada umumnya ya, klub lain kan tetap ada target prioritas. Namun tertarik terhadap pemain seperti Scott McTominay itu merupakan ya target alternatif gitu loh, opsi alternatif gitu loh dari klub lain, karena mungkin pilihan utamanya tidak terpenuhi, akhirnya cari opsi-opsi lainnya seperti yang terjadi di Manchester United gitu loh. Tapi kembali lagi, kendala utamanya adalah soal harga yang diminta oleh Manchester United. Valuasinya yang disanggupi oleh klub lain itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh Manchester United. Peminjaman ya oke lah, nggak apa-apa, tapi memang yang diinginkan Manchester United yang kalau bisa ya pembelian secara permanen, biar apa ya sudah deal, lepas kita dapat uangnya bisa digunakan untuk pembelian pemain baru gitu loh. Terutama Scott McTominay ini kan ya udah mentok ya, makanya benar dia effortnya ada. Dia ini kalau sebagai pemain pengganti menurutku lebih besar perannya ya, karena di momen-momen tertentu ini dia bisa menjadi pembeda ya, ketika pemain lain mengalami kebuntuan. Ketika di lini serang Manchester United ini tidak produktif dalam mencetak gol, tiba-tiba ya dia masuk sebagai pemain pengganti lalu bisa mencetak gol. Di momen-momen tertentu itu dia memang cukup krusial ya perannya. Tapi kalau dia dijadikan sebagai starter, ya ampun, babuknya parah. Maksudnya di lini tengah itu nggak tahu dia ditinggal ngopi kayaknya sama Scott McTominay, sering hilang gitu loh. Makanya kalau misalkan ada klub lain yang tertarik untuk membeli pemain ini, ya semoga segera diproses ya negosiasinya dan segera mencapai titik temu untuk meraih kesepakatan gitu loh dengan Manchester United. Ya terlepas nanti harganya bisa dinegosiasi atau enggak, yang penting pemain ini kalau bisa segera deal, segera meninggalkan Manchester United. Ya sama kayak Jadon Sancho ya, karena memang banyak pemain di MU ini yang harusnya keluar gitu loh. Udah nggak waktunya bertahan di Manchester United. Oke, kita memasuki berita terakhir. Erik ten Hag masih ingin menambah gelandang lain ke dalam skuadnya, tetapi minat terhadap Manuel Ugarte dan Sander Berge cukup terhenti karena Manchester United menganggap biaya transfer masih tidak realistis. Oke, nah ini sepertinya apa ya, opsi di lini tengah ini berubah ya. Yang awalnya Manchester United juga sempat mengincar Youssouf Fofana, tapi sepertinya Youssouf Fofana sudah mendekati kesepakatan ya dengan pihak AC Milan. Nah, otomatis ya Manchester United tidak bisa menikung ya seperti Joshua Zirkzee karena Youssouf Fofana pun dari awal dia ingin ke AC Milan.
Ya nggak apa-apa, namanya di bursa transfer apapun bisa terjadi gitu loh. Sekarang tinggal dua pilihan yang akan menjadi penentu sampai akhir bursa transfer. Apakah Manuel Ugarte atau Sander Bergine. Karena ya Manuel Ugarte tetap terkendala di biaya juga. Dua-duanya sih, dua-duanya ini terkendala di biaya. Manuel Ugarte ini yang diminta adalah sekitar 60 juta pound sterling, sedangkan untuk Sander Bergine 30 juta pound sterling. Ya, dua-duanya kemahalan menurutku. Dengan valuasi seperti itu dan performanya di lapangan menurutku kurang relevan ya kalau dihargai segitu besar, apalagi ya Burnley untuk saat ini kan bermain di kasta kedua ya, karena dia degradasi kalau nggak salah. Di PSG ya Manuel Ugarte sudah bukan pilihan utama bagi Luis Enrique. Jadi ya kalau misalkan pihak PSG ingin tetap menjual, ya secara realistis saja harga yang bisa disepakati bersama. Karena apa ya, pembelian di lini tengah ini menurutku juga harus segera dirampungkan ya, mengingat kebutuhan di Manchester United ini masih ada, yaitu di posisi back kiri. Back kiri ini rawan banget menurutku ya, harus segera ditambal ya pemain yang benar-benar bisa di posisi back kiri, karena ya dua pemain praktis cedera, lalu tidak ada penggantinya. Oke lah, Nocer Mazraoui bisa ditaruh di situ, tapi kan itu bukan posisi aslinya. Dan harus ada, kalau misalkan ingin bersaing ya dalam perebutan gelar di musim depan, ya harus ada pemain yang benar-benar menguasai posisi tersebut gitu loh. Jadi kalau misalkan Manuel Ugarte ini bisa segera deal, ya manajemen bisa langsung mengalihkan fokusnya untuk pemenuhan di posisi back kiri. Ya semoga masalah utama Manchester United ini dalam menjual pemain bisa segera terjual lagi ya. Seperti ya Scott McTominay, Christian Eriksen tadi, Jadon Sancho, aduh parah. Apalagi kebutuhannya kan masih banyak ya untuk membeli pemain baru. Masih ada beberapa posisi yang harus segera dipenuhi kalau ingin bersaing di musim depan, terutama untuk perburuan gelar ya. Ini kan harus ada pemain baru yang benar-benar sesuai dengan skema pelatih gitu loh. Yang mana sampai saat ini masih belum juga terpenuhi. Nah ini agak sanksi juga ya kalau misalkan Manuel Ugarte ini gagal didatangkan gitu loh. Sangat-sangat disayangkan. Harusnya sih segera deal ya minggu ini ya. Ya kita tetap ingin berharap yang baik-baik ya, tapi mau bagaimanapun manajemen yang memutuskan gitu loh. Oke, mungkin itu dulu terkait update terbaru di bursa transfer Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.